Soal yang pertama, ini ada teks untuk soal nomor 1 sampai nomor 4. Ceritanya gini, di perusahaan XYZ, bonus tahunan bagi para staf dihitung melalui diagram alir dan ketentuan di bawah ini. Jadi ini ada flowchart. Mungkin ini terlalu kecil, nanti teman-teman bisa unduh modul yang sudah saya sematkan di link di kolom deskripsi buat ngezoom gambar flowchartnya ya. Nah, di sini ada keterangan-keterangannya. M itu masa kerja ya. Masa kerja itu durasi pengabdian staf dihitung dalam satuan bulan. Terus S itu status karyawan. Nah, kategori kepegawaian meliputi 3 kategori di sini. Ada permanen, ada kontrak, ada magang. Terus kalau P itu adalah penilaian kinerja atau indeks performa staff dengan rentang skor 1 sampai 10. G itu gaji pokok. Kemudian bonus dasar itu nilai bonus awal sebelum adanya penyesuaian lebih lanjut. Adapun rumusnya relevan dalam proses ini untuk faktor pengali, ini mah kayaknya pasti buat bonus ya. P per 10 ditambah M per 120. Dan bonus akhir atau bonus dasar, itu nilai bonus final yang perhitungannya bergantung pada status kepegawaian dan variabel lainnya ya. Jadi ini variabel-variabelnya. Kita cek aja di sini ya, pertanyaan di soal. 4 orang staf dari PT XYZ, yakni Andi, Budi, Citra, dan Doni sedang dalam proses evaluasi untuk bonus akhir tahun. Nah, di sini ada rekapitulasi data keempatnya disajikan berdasarkan tabel berikut ini. Nah, ada 3 variabel di sini yang harus kita perhatikan. Yang pertama masa kerja, terus penilaian kerja, dan status. Nah, sebenarnya kalau mau cepet jawab soal flowchart ini baca dulu sih pertanyaannya. Cuman kan ya udahlah, ini kan kita memang bahas semuanya, jadi biar nggak usah bolak-balik nganalisis ke flowchartnya. Apalagi flowchartnya ini ya memang terlalu kecil dan banyak gitu proses-proses yang dilaluinya ya. Nah, di sini mengacu pada diagram alir yang ada staf manakah yang pada akhirnya dinyatakan tidak layak atau tidak memenuhi syarat untuk menerima bonus. Berarti yang tidak layak dapat bonus kita langsung ke flowchartnya. Yang ini kan. Nah, ini tidak layak dapat bonus, terus ini juga tidak layak dapat bonus. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Nah, sekarang berdasarkan input data 4 variabel tadi, syarat dia dapat bonus, ya, syarat dapat bonus. Kita lihat aja dulu ya syarat dapat bonus, syarat bonus ya. Kita lihat dari masa kerjanya ya. Yang pertama ini masa kerjanya, dia apakah lebih dari sama dengan 6 bulan atau enggak. Kalau misalnya iya, dia diproses masuk ke indeks penilaian. Nah, yang ini. Jadi cuma sepenggal si flowchart yang kita lihat nih, yang ini aja. Tapi kalau enggak, dia nggak layak dapat bonus. Jadi syarat dapat bonus, yang pertama masa kerjanya itu harus lebih, atau paling enggak ya 6 bulan gitu ya. Lebih dari sama dengan 6 bulan. Terus, kalau misalnya udah lebih dari 6 bulan, nanti diuji ke tahap yang kedua, yaitu indeks penilaian kinerja ya. Penilaian kinerjanya dia harus lebih dari 5. Kalau tidak lebih dari 5, maka dia tidak layak dapat bonus. Tapi kalau lebih dari 5, nanti baru dia akan mendapatkan bonus dasar sama bonus-bonus lainnya sampai ke bonus akhir ya. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Yang tidak memenuhi syarat untuk menerima bonus berarti kita cocokin dengan syarat bonus ini. Yang pertama Andi, masa kerjanya 5 bulan ya. 5 bulan teh kurang dari 6 bulan. Nah, gara-gara ini dia nggak dapat bonus gitu. Udah aja kita nggak usah lihat penilaian kinerja. Udah pasti ini tidak layak gitu ya. Karena dia gagal di masa kerja, masih belum mencukupi gitu. Kalau Budi, masa kerjanya 12 bulan, udah oke. Diproses nih ke penilaian kinerja. Ternyata penilaian kinerjanya dia cuma dapat 5. Tidak lebih dari 5 kan. Syarat dapat bonusnya dia mesti lebih dari 5. Gara-gara penilaian kinerja ini, si Budi nggak dapat bonus. Jadi status untuk Budi ini tidak layak. Kemudian untuk Citra,
Dari masa kerja dia udah lebih dari 6 bulan. Dari penilaian kinerja juga dia lebih dari 5, kan 6 lebih dari 5. Status ya di sini nggak pengaruh ya. Jadi untuk citra kita kategorikan dia layak dapat bonus. Baru dia akan diproses untuk menerima bonus dasar sampai ke bonus akhir. Kemudian Doni, dari masa kerja dia layak 24 bulan, tapi di indeks penilaian kinerja dia cuma dapat 4. Ya. Jadi kita kategorikan Doni pun tidak layak dapat bonus. Pertanyaan di soal di sini, siapakah yang tidak memenuhi syarat untuk menerima bonus? Ya udah, yang tidak memenuhi syarat di sini. Yang tidak layak itu Andi, terus Budi, sama Doni, gitu ya. Jadi kesannya ya memang kompleks gitu sih soalnya, tapi ya sederhana. Ya kalau saya bilang kompleks tapi sederhana ya kontradiksi. Kelihatannya kayak yang kompleks, tapi sebenarnya yang ditanyanya cuman ya kita ngelihat data lah. Informasi mana aja yang kita pakai. Butuh teliti juga dan butuh cepat. Jadi ya ini tantangannya soal PM ya. Nah, kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Ini saya copy aja data ini, siapa tahu kepake lagi. Nah, kita langsung ke soal ya. Fikri seorang staf berstatus kontrak. Oke, jadi yang pertama kita tandain dulu staf berstatus kontrak. Jadi stafnya itu sama dengan kontrak gitu ya. Mengabdi selama 36 bulan. Jadi ini masa kerjanya 36 bulan. Kita bisa tulis M-nya 36. Dan mendapatkan skor penilaian kinerja itu 8. Jadi P-nya 8. Ya. Nah, gaji pokok bulanannya itu 6 juta. Nah, ini gaji pokok. G-nya 6 juta ya. 6 juta aja saya tulis gini. Nah, ini variabel-variabelnya udah sesuai dengan variabel pada input data kan, M, S, P, G. Nah, pertanyaannya di sini berapa sih nominal bonus akhir tahun yang didapatkan oleh Fikri? Ya, bonus akhir tahun. Ya, dia pasti dapat bonus, orang di pilihan gandanya kan ada pilihannya semua ya. Dan syarat dapat bonus, dia udah penuhi ini semua. Nah, cuman kita lihat dia jalur yang mana. Ya, dengan statusnya yang kontrak, masa kerjanya yang lebih dari 36 bulan gitu ya. Lebih dari 6 bulan maksudnya masa kerjanya. Oke ya, dari masa kerja dia lolos. 6 bulan dia akan dapat bonus. Kemudian ya diproses ke penilaian. Ternyata penilaian kinerjanya dia lebih dari 5. Ya, berarti bonus dasar dulu di sini. Nanti teman-teman zoom sendiri aja di modulnya ya. Bonus dasar itu persamaannya 1,5 kali dari gaji. Ya. Ini sama dengan 1,5 G. Jadi berapa tuh bonus dasarnya? 1,5 dikali 6 juta. 9 juta ya. 9 juta. Itu bonusnya. Nah, sekarang baru masuk ke status. Permanen nggak dia? Statusnya kontrak. Berarti kalau kontrak, ya kita simpulkan si Fikri ini tidak permanen ya. Kontrak kan? Kontrak iya nggak? Iya. Kalau kontrak kan berarti ke sini nih. Bonus akhirnya, bonus akhir itu 0,75 kali bonus dasar. Jadi ini bonus akhir. Itu katanya 0,75 ya, atau 3/4 gitu ya. Kali bonus dasar. Nah, bonus dasarnya kita udah hitung barusan. 9 juta ya. Dan 3/4 tuh dari 0,75. Jadi bonus akhirnya ini sama dengan 3/4 kali 9 juta. Berapa tuh? 27 bagi 4. Ya, 6,75 juta gitu ya. Dia belum masuk ke faktor pengali lah, karena dia kan statusnya bukan permanen. Nah, jadi
Di sini jawaban yang tepat yang C ya. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, katanya Rina seorang staf permanen. Jadi stafnya permanen. Masa kerjanya 5 tahun. Ya, masa kerja 5 tahun. Oke, statusnya permanen. Telah menerima gaji pokok 10 juta per bulan gitu ya. Setelah proses perhitungan selesai, ia menerima bonus akhir tahun sebesar 16 juta setengah. Berarti kalau permanen, jalur yang dilaluinya yang mana? Ya, dari sini prosesnya dari mulai input data ya, masa kerja, dia statusnya permanen, berarti ke bawah. Bonus dasar itu 1,5 kali gaji. Terus kita lihat statusnya oke, permanen. Terus kita hitung ke faktor pengali. Ada faktor pengalinya ya, nanti berdasarkan rumus yang di bawah. Terus bonus akhir dan akhirnya selesai. Berarti jalurnya yang lurus itu ya. Nah, di sini yang diketahui dulu ya, gaji pokok itu 10 juta. Ini udah pasti. Berarti kita mungkin bacanya harus dari bawah tuh. Bonus akhir tahun berarti bonus akhir itu persamaannya kalau kita lihat di flow chart itu yang ini nih. Faktor pengali dikali bonus dasar. Jadi F dikali bonus dasar. Dimana F-nya tuh ya P per 10 ditambah M per 120. Ya. Jadi F-nya tuh kan ya penilaian. Indeks penilaiannya berapa? Dibagi 10. Ditambah masa kerja M. Dibagi 120. Kita kaliin sama bonus dasar nih. Nah, variabel yang udah diketahui apa aja sih? Nah, ini kalau kita mau ngitung bonus akhir ya. Rumusnya masih langsung kayak gini. Nah, variabel yang ditanya skor kinerja ya. Skor kinerja itu ibaratnya cuma variabel ini ya. Selebihnya kita tahu nih. Bonus akhirnya di sini kita udah tahu. Bonus akhir tadi 16.500.000 ya. Berarti di sini tuh ya 16.500.000, 16,5 juta deh ya. Sama dengan indeks penilaiannya belum tahu. Ini kita bagi 10. Terus masa kerjanya berapa nih? 5 tahun ya. Jadi M-nya 5. 5 tahun tuh berarti 5 kali 12 ya. Kan masa kerjanya dihitung dalam bulan tadi. Berarti ini 60 bulan. Ya kan? 60 dibagi 120. Nah, kali bonus dasarnya itu besarnya adalah 1,5 kali dari gaji. Jadi bonus dasar itu sama dengan 1,5 kali gaji. 1,5 kali dari gaji dia tuh 10 juta. Kalau 1,5 kalinya ya 15 juta kan. Ya. Jadi ini kali bonus dasarnya 15 juta. Itu ya. Nah, ini mungkin bisa dibagi 1,5 nih. Kita tinggal nyari aja sih P-nya berapa. Dibagi 1,5 kan ini 10. Ini dibagi 1,5 berapa nih? 11 ya. Terus oke, udah ya. Bonus dasar F dikali bonus dasar. Oke, benar-benar ya. Ntar ya, ini saya cek dulu. Yang ini 60 bagi 120 itu 1/2 ya. Ini 11 dibagi 10. Tinggal kita coret aja, kita bagi ya. Jadi 11 bagi 10 kan 1,1. Ini sama dengan P per 10 ditambah 1/2 T 0,5. Jadi 1,1 kurang 0,5 itu 0,6 sama dengan P per 10. Nah, ini nanti kita tinggal cross multiply ya. Jadi 0,6 kali 10. Si indeks penilaian kinerjanya kita dapat 6 nilainya. Ya. Jadi opsi yang tepatnya di sini yang
B ya. Nah, terus cermati ketiga pernyataan berikut berdasarkan diagram alir dan aturan yang ada. Jika sama-sama dianggap layak, seorang staf permanen dan staf kontrak, staf permanen sama staf kontrak dengan gaji pokok yang identik pasti akan memperoleh bonus dasar yang sama semua. Permanen berarti ini kalau statusnya permanen, ya, sama-sama dianggap layak. Dan kalau statusnya kontrak dan sama-sama dianggap layak ya. Yang dipertimbangkan di sini tuh nilai bonus dasar, udah jelas ini nggak usah ngitung ya. Setiap karyawan yang dikategorikan layak, ini dia akan menerima bonus dasar sebesar 1,5 kali gaji. Jadi pernyataan pertama benar. Terus bagi staf permanen, tambahan 1 poin pada skor kinerja akan selalu menghasilkan kenaikan bonus yang lebih signifikan dibandingkan tambahan masa kerja selama 1 tahun. Coba ya, ini kita lihat persamaan bonus akhir dan bonus dasar. Tadi kan kita udah ngitung. Nah, ini persamaannya ya. Nah, untuk staf permanen, ini tadi persamaan bonus akhir sama bonus dasarnya kita udah sempat ngitung nih. Katanya tambahan 1 poin pada skor kinerja. 1 poin pada skor kinerja itu berarti si P ini nambah 1. Jadi perhitungan bonusnya jadi gimana tuh? P per 10. Ini sama dengan 0,1 ya. Tambahan 1 poin P-nya kita ganti sama 1. Jadi 1 per 10. Dikali bonus dasar, misalnya bonus dasar tuh BD gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya tambahan masa kerja selama 1 tahun, tambahan masa kerja selama 1 tahun itu berarti M-nya nanti nambah 12 bulan. Ya, masa kerjanya teh kan 1 tahun 12 bulan, jadi 12 per 120. Kali bonus dasar yang sama aja sih sebenarnya. Ini 1 per 10 juga gitu. Jadi lebih signifikan atau enggak? Enggak kan? Jadi jawabannya ini pasti salah. Dengan asumsi gaji pokok yang sama, tidak mungkin bonus akhir yang diterima staf permanen lebih rendah daripada yang diterima staf kontrak. Ini bonus akhir yang diterima staf permanen ya. Sekarang kalau staf kontrak, nah tadi ini staf permanen bonusnya ya. Nah kalau misalnya staf kontrak, bonus akhirnya itu 0,5 bonus dasar. Asumsi gaji pokoknya sama ya. Jadi 0,75 dikali bonus dasar. Nah ini yang statusnya kontrak. Jadi kita ngebandingin di sini. Bonus akhirnya kayak gimana. Kalau gaji pokoknya sama, otomatis si bonus dasarnya juga bakal sama kan. Ya. Bonus dasarnya bakal sama. Staf kontrak tuh dia punya faktor pengali 0,75 di sini. Sementara kalau misalnya staf permanen, ini tuh M per 10, M per 120, ditambah P per 10 gitu ya. Itu lebih dari 5 gitu ya. Jadi minimal 5. Kita lihat aja cek yang minimal nih. Staf kontrak itu dia punya pengali tetap. Nah kalau misalnya yang permanen, kita lihat di nilai minimal. Nilai minimal untuk masa kerja aja dia 6 bulan kan. 6 bulan. Jadi si bonus akhir untuk staf permanen, si faktor pengalinya ya. Faktor pengali itu yang saya kuningin. Berarti untuk penilaian minimal ya, minimal berarti di atas 5 itu 6 per 10. Ditambah masa kerjanya tuh kan 6 bulan. 6 bulan tuh yang minimum deh ya. Berarti 6 per 120. Jadi kalau kita jumlahin, di sini tuh kan 0,6. Ya enggak, yang ini tuh berapa sih? 6 bagi 120, 1 per 20. 0,05. Nah, ini nilai minimalnya berapa? 0,65.
Ini untuk staf permanen. Sementara untuk yang kontrak itu teh flat 0,75 gitu ya. Ini permanen dalam kategori minimal ya. Nah, kalau kontrak dia flat. Kontrak tuh 0,75. Nah, pernyataan di soal tidak mungkin staf permanen menerima bonus yang lebih rendah gitu ya dibanding staf kontrak. Ya, ini kalau misalnya dia dapat masa kerja sama penilaiannya minimal, ya dia cuma dapat 0,65 pengalinya. Jadi, jawabannya mungkin atau nggak mungkin? Ya jelas mungkin ya. Jadi pernyataan yang ini salah. Jadi buat soal nomor 4, urutan jawaban yang benar di sini adalah benar, salah, salah ya. Jelas ya? Nah, sekarang ini ada teks yang kedua untuk soal nomor 5 sampai 8. Ceritanya gini. Sebuah jembatan layang menghubungkan dua menara, yakni menara A dan menara B, gitu ya. Ya, dengan informasi teks ini, ya sebenarnya kalau mau cepat kita langsung baca ke kalimat soalnya ya. Nah, berdasarkan data pada tabel, berarti fokus kita di tabel dulu. Teks ini ya, ini belum berguna gitu buat bantu kita jawab soal. Ya, tapi kita lihat aja apa yang ditanya ya. Ini data pada tabel tuh berarti yang ini kan. Jumlah pejalan kaki per jam selama periode survei jam 8 sampai jam 6 sore itu berapa? Ya udah, di sini kalau misalnya mau nyari rata-rata, tinggal kita jumlahin. Dibagi banyak data ya. Ini cara cepatnya tuh kayak gitu. Jadi X bar di sini sama dengan jumlah pejalan kaki itu kan 450. Itu jam 8 sampai jam 10 ya. Per 2 jam ya itu. Tambah 300 ditambah 745 tambah 400 tambah 600 gitu ya. Nah, dibagi banyak datanya. Karena semua konsisten ya. Di sini per 2 jam. Jadi kita bagi aja dengan banyak data. Banyak datanya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 data. Berarti bagi 5 nih. Ini berapa nih? 750 tambah 745. 1495 tambah 1000. 2495 ya. Dibagi 5. Gitu. Jadi berapa tuh rata-ratanya? Belakangnya 5 pasti si buntutnya ya. Enggak juga ketang. Udah kan dikali 5. 2500 bagi 5 itu 500. Oh, berarti kurang 1 nih. 499. Ada nggak jawabannya? Yang B ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang ke-6 kita fokus ke kalimat pada soalnya ya. Untuk memperkuat struktur, sebuah balok baja horizontal dipasang untuk menghubungkan dua titik pada busur parabola. Jika panjang total balok baja tersebut adalah 80 meter, pada ketinggian berapa diukur dari lantai jembatan balok tersebut harus dipasang. Nah, di sini kita lihat dulu ya informasi pada soal. Berarti tabel ini yang nggak penting gitu. Yang penting sekarang ya teksnya yang ini. Karena yang ditanya di sini pada ketinggian berapa? Ya, diukur dari lantai balok tersebut harus dipasang. Nah, panjang total balok baja itu kan 80 meter katanya. Kita baca dulu deh teksnya ya. Ini ada jembatan layang yang menghubungkan dua buah menara, menara A dan menara B, yang terpisah sejauh 120 meter. Bagian atap jembatan dirancang dengan struktur penyangga utama berbentuk busur parabola. Yang ini busur parabola, puncaknya 60,15. Terus lantai jembatannya dianggap sebagai sumbu X dengan titik awal di menara A ini X-nya 0. Dan titik akhirnya di menara B itu X sama dengan 60. Untuk data tentang berat badan ini yang nggak relevan dengan informasi yang ditanyain di soal. Jadi di sini kan kita harus cari pada ketinggian berapa. Dengan kata lain, kalau ketinggian itu tuh kita nyari nilai Y-nya gitu sebenarnya mah. Ya. Nah,
Sekarang teman-teman lihat aja kalau kita punya grafik parabola gitu ya, grafik parabola yang titik puncaknya diketahui. Ini kan titik puncaknya 60,15 ya. Berarti X puncak ya, puncaknya tahu tuh. Ini X puncak sama Y puncak. XP, YP. Kita susun aja dulu sih persamaan kuadrat atau persamaan grafik parabola ya. Yang titik puncaknya diketahui. Rumusnya apa? Y minus Y puncak sama dengan A dikali X min X puncak kuadrat gitu ya. Nah, terus udah gitu di sini ya udah kita bikin aja Y minus Y puncaknya tuh kan 15 sama dengan A dikali X min X puncaknya tuh 60 ya. Nah, sekarang kita cari nilai A. Yang paling gampang aja, ambil titik ini di 0,0 gitu. Kan koordinat titik ini teh 0,0. Yang ini 120,0. Jangan kebalik ya. Jadi ketika X-nya 0, Y-nya juga 0 gitu. Nanti tinggal kita ganti di sini. X sama Y-nya. Jadi di sini 0 minus 15 itu berapa sih? Minus 15 ya. Sama dengan A dikali 0 kurang 60. Ya minus 60. Kuadrat ya. Kali minus 60. Nah ini kita coret aja ya. Bagi min 15 1, ini bagi min 15 4. Jadi nilai si A-nya teh kita dapat. Ini kan 1 sama dengan 4 kali minus 60 teh minus 240 A gitu ya. Nah jadi si A-nya kita dapat minus 1 per 240. Nah itu buat nilai A-nya. Nah sekarang persamaan lengkap si parabolanya jadi gimana tuh? Gini ya, saya bikin dalam bentuk Y sama dengan gitu. Jadi biar gampang. Jadi di sini Y. Nah, si negatif 15-nya nanti ini pindah aja. Kita lihat yang ini. Ini pindahin ke sebelah sana. Si variabel A-nya kita ganti sama min 1 per 240. Udah aja nggak apa-apa dalam bentuk mentah kayak gini gitu ya. Jadi nggak usah dikaliin. Sorry. Ini harusnya 60 ya. Nggak usah dikaliin si X min 60-nya dikuadratin sampai beres gitu. Nah, sekarang ditanya panjang total balok bajanya 80 meter. Kalau panjang total balok bajanya 80 meter, artinya kita masukin nilai X-nya berapa tuh sama nilai Y-nya. Nah, struktur parabola kan simetris ya. Nah, balok ini berarti kan terbentangnya, kalau simetris ya 80 meter, itu dari kiri ke kanan berapa nih? Separuh teh 40, separuh lagi 40. Ya. Jadi di sini kita harus lihat ujung balok X itu tuh berada pada X sama dengan berapa. Itu kan baloknya panjangnya 80 meter nih. Kalau 80 meter maksudnya gini. Saya gambar ya di sini. Nah, ke sini tuh kudu 40. Ke sini juga kudu 40 gitu. Ya. Kan 80 meter. Jadi ini simetris nih, ini 40 satuan. Ini tuh 40 satuan. Lihat di gambar ini ya. Nah, 60, kalau mundur 40 berarti si koordinat X-nya kan kita dapat di sini. 20 ya X-nya. Gitu kan? Nah, kalau yang koordinat titik sebelah kanan yang ini 100 gitu ya. Karena 60 tambah 40 gitu. Jadi, buat cari nilai Y-nya gimana tuh? Kita hitung nilai Y awal ya saat X-nya 20 aja. Saat X-nya 20, nanti nilai si Y-nya berapa gitu. Ya, kebayang ya. Kenapa? Karena si balok bajanya ini yang saya gambar pakai garis warna hijau. Nah, jadi Y sama dengan min 1 per 240. Nah, kita pakai yang ini dulu nih. Yang saya stabilo ini. Warna kuning. Yang X-nya 20. Jadi 20 dikurangi 60 itu minus 40 kan. Kuadrat tambah 15. Nah, jadi berapa nilainya? Minus 40 kali minus 40. Ini bagi 40 deh ya. Ini bagi 40 berapa? 6. Ini bagi 40. Ya, kuadratnya hilang gitu ya.
Terus ini pasti minus nih. Karena minus kali plus kan. Jadi minus 40 per 6 itu jadi minus 20 per 3 gitu. Ditambah 15. Nah berapa tuh? Jadi samain penyebut aja ya. Ini per 3 minus 20 ditambah 45. Kan 15 ini per 1. Supaya penyebutnya sama, yang ini kali 3, yang ini kali 3. 45 kurang 20 itu kan 25. 25 bagi 3 itu 8 sepertiga. 8,33 ada nggak tuh si Y-nya? Dan karena simetris, si tinggi ini juga pasti 8,33 gitu ya. Jadi ini jawabannya pada ketinggian berapa? Otomatis ya ini 8,33 meter gitu ya. Jelas ya? Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di sini soal yang ketujuh, pihak pengelola menerapkan aturan bahwa beban keseluruhan pejalan kaki di atas jembatan tidak boleh melebihi 30% dari estimasi beban maksimum pada jam puncak. Jam puncaknya tuh peak hour-nya di sini 7.45 gitu ya. Berarti data yang kita pakai di sini tuh data pada tabel, data pada teksnya yang ini ya masih belum berguna gitu ya. Jadi biar nggak terdistraksi, ini sama saya dicoret aja. Terus udah gitu, jika pada suatu waktu terdapat 120 pria dan sejumlah wanita gitu ya. Sejumlah wanita di jembatan, dan rata-rata berat pria itu adalah 65 kg, sedangkan wanita itu adalah 55 kg, maka jumlah maksimum wanita yang diizinkan gimana? Itu kan estimasi beban maksimumnya teh 745. Ya. Nah, yang penting tuh data ini nih. Rata-rata berat badan seorang pejalan kaki teh 60 kg. Ya kan? Jadi ini estimasi beban maksimum di jam puncaknya kita cek dulu deh. Ini kita tulis ya beban maksimum. Di jam puncak. Itu kan ada 745 pejalan kaki. Berarti ini sama dengan 745 dikali 60. Terus batas beban yang diizinkannya di sini di atas jembatan tidak boleh melebihi 30% ya. Jadi tidak boleh melebihi 30%. Artinya di sini ya. Batasannya saya tulis batasan aja ya. Batas maksimum tidak boleh melebihi 30%, berarti 30 per 100 di sini. 30 per 100 dikali 745 dikali 60 gitu ya. Wah, ini ngitungnya males. Jadi berapa nih? 745. Ini dulu deh ya. Bisa dicoret ya. Ini 2, ini 2 nolnya. 745 kali 18 tar. Ini saya kotret dulu. Tar 745 dikali 18. 13.410 ya. 13.410 kg. Ya kan? Ya pokoknya ini beban maksimumnya tuh totalnya ya kalau 100%, 75 kali 40, ini saya nggak ngitung berapa gitu. Ini di jam puncak tuh beban maksimumnya. Kalau batas bebannya 13.410. Nah pada suatu waktu katanya terdapat 120 pria. Nah si pria itu tuh rata-rata beratnya 65 kg. Ya jadi buat laki-laki, sekarang untuk laki-laki. Pria teh kan laki-laki ya. Itu tuh 120 pria. Yang rata-ratanya tuh 65 kg, berarti 120
kali 65. Berapa tuh? 7.800 kilogram kan. Sekarang yang berat perempuan atau wanita? Ini perempuan ya, laki-laki pasangannya. Kalau pria wanita. Perempuan itu teh berarti 55 kilogram, tapi kita nggak tahu jumlah wanitanya berapa. Ya. Berarti sini N kali 50. Kebayang nggak? Ini sama dengan 50N. Nanti ini 2 kita jumlahin. Laki-laki sama perempuan itu teh maksimal harus sesuai dengan yang batas beban. Jadi gimana nih? 7.800 ditambah 50N. Ini teh sama dengan 13.410. Kurangin aja ya, kurangin 7.800 berapa tuh? 5.610 gitu ya. Nah ini coret nih. Ya kan? Oh ini 55, sorry ya Tang. Berat badan ini tuh 55, saya baru nge. Maaf. Berat badan perempuannya 55. Ya jadi ini 55N gitu. Informasinya terlalu banyak sih ya, tapi nggak semua kepake. Jadi N-nya berapa tuh? Wah ini mah harus dihitung 5, 6, 10 dibagi 55. Ntar 55 kali 100, 5.500. Oh berarti tambah 110. 102 nih jawabannya. 102 orang ya. Ini soal isian. Sorry. Berarti ya langsung aja sini kita jawab ya, adalah 102 orang gitu ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, fungsi kuadrat yang paling tepat untuk menggambarkan bentuk busur parabola terhadap atap jembatan layang ini kan udah kita cari tadi. Fungsi kuadratnya mana ya? Nih. Saya copy ya. Berarti ya itu nanti jadi fx ya. Jadi di sini fx sama dengan min 1240 dikali x min 60 kuadrat tambah 15. Ada nggak jawabannya? Yang ini ya. Yang C itu. Cocok kan? Min 1240 kali x min 60 kuadrat tambah 15. Ya udah ini tinggal pindahin aja. Jelas ya? Nah, selanjutnya ini ada teks yang ketiga buat soal nomor 9 sampai 12. Nah, dari teks ini informasi yang dikasih taunya cukup banyak ya. Jadi, sebenarnya kita baca soalnya dulu itu akan lebih efektif. Saya langsung ke soal nomor 9. Di sini berapakah selisih tinggi antara pohon jati dan pohon mahoni pada tahun ke-9? Berarti ya kita cari informasi di teks. Ya kan? Untuk yang melibatkan, maksud saya yang melibatkan tinggi pohon jati sama tinggi pohon mahoni. Jadi yang ini nih. Ya, ketinggian tuh yang ini. Kalau yang ini kan udah masuk ke data CO2, berarti ya tabel ini nggak penting gitu. Saya hapus misalnya. Ya. Selisih antara tinggi pohon jati pada tahun ke-9 sama mahoni. Berarti H mahoni, H itu indeksnya M. Ya, untuk mahoni ini sama dengan, nah, T itu kan waktu dalam tahun. Di sini ya. Berarti si rumus itu yang kepake. Jadi kita tinggal masukin di sini. Masukin si angkanya input data aja. Akar 9 ditambah 1. Jadi 3 tambah 1 berapa? Ini kan 3. Tambah 1, 4 ya. Terus tinggi pohon jati berarti H, J ya. H indeksnya J. Itu sama dengan setengah dikali 9 tambah 1, 4 setengah tambah 1, 5,5 ya. Ya selisihnya berapa nih? Selisihnya tinggal kita kurangin gitu.
Selisihnya sama dengan 5,5 kurangi 4, ya 1,5. Langsung dapat gitu ya. Jadi nanti teks itu harus menyesuaikan dengan pertanyaannya, supaya lebih cepat ngerjainnya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, lihat ini yang ditanya apa nih? Pihak yayasan menargetkan pohon jati dapat mencapai tinggi minimal 7 meter untuk keperluan tertentu. Waktu paling cepat yang dibutuhkan setelah penanaman agar target tersebut tercapai berapa? Berarti ini kita hapus. Ini belum penting ya, belum kepake gitu maksudnya, bukan belum penting. Nah, ini tinggi minimal 7 meter untuk keperluan tertentu. Dan pohon jati, berarti kita cari informasi tentang tinggi pohon jati. Ya yang ini kan. Nah, waktu paling cepat yang dibutuhkan setelah penanaman agar target tersebut tercapai berapa? Ya. Nah, ini model matematika untuk masing-masing pertumbuhan tinggi pohon ya. Untuk pohon jati berarti kan tadi HJ itu sama dengan 0,5 T ya, berarti setengah T tambah 1. Ini setelah ditanam. Ya. Yang ditanya waktu, berarti si variabel T-nya. Agar mencapai tinggi minimal 7 meter. Jadi 7 sama dengan setengah T tambah 1 gitu ya. Si satunya nanti pindah ruas ke kiri. Atau masing-masing ruas kita kurangin 1. Jadi 6 sama dengan setengah T. Nah, jadi T-nya 6 kali 2 yaitu 12 tahun gitu ya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Jelas ya? Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini jika di sebuah area konservasi khusus hanya ditanam satu pohon mahoni dan satu pohon jati, pada tahun keberapa untuk pertama kalinya total estimasi penyerapan karbon tahunan dari kedua pohon tersebut secara gabungan melampaui 20 kg. Berarti di sini kita butuh informasi tentang penyerapan karbon dioksida ya, mencapai 20 kg. Ini di sebuah area konservasi katanya hanya ditanam satu pohon jati. Berarti kita butuh dua informasi ini. Hak mahoni sama hak pohon jati gitu ya. Dan secara gabungan melampaui 20. Berarti di sini secara gabungan tuh hak mahoni itu supaya dia melampaui 20 kg gimana nih? Hak mahoni kan kita punya persamaannya tuh akar T ditambah 1. Terus hak pohon jati itu T sama dengan setengah T tambah 1 itu ya. Nah, tabel penyerapannya kayak gini. Terus kalau misalnya secara gabungan melampaui 20 berarti kita tambahin aja hak mahoni tambah hak jatinya. Di sini masuk dalam interval berapa yang bisa bikin dia menyerap karbon itu melampaui 20 kg gitu. Ya. Bentar ya, ini saya baca dulu. Pada tahun berapa untuk pertama kalinya total estimasi penyerapan karbon dari kedua pohon tersebut secara gabungan ya. Ya kalau secara gabungan berarti tinggal ditambahin. Jadi gimana nih? Setengah T tambah 1 tambah akar T tambah 1 lagi. Jadi setengah T ini hak gabungan ya. Haknya sama dengan setengah T ditambah akar T tambah 2 gitu ya. Ya kalau kita mau coba-coba ke pilihan, coba gimana tuh nilai hanya. Ini kan ada pilihannya itu ada 3, 4, 5, 6, sama 7 ya. Nanti hanya masuk ke dalam interval berapa. Sekarang coba kita cek buat opsi yang A ya. Untuk T-nya sama dengan 3 coba. Berarti hanya di sini sama dengan 3/2 ditambah akar 3. Akar 3 itu 1,7 ya. Tambah 2. Ini berapa nih? Ini T 1,5. Ini 2.
3,5 kan. Yang ini tuh 1,7. Jadi 3,5 ditambah 1,7 tuh kurang lebih sekitar 5,2. Nah, ini lebih dari 5 kan. Ya udah, penyerapan karbonnya dia terpenuhi karena yang ditanya secara gabungan penyerapan total CO2-nya kudu lebih dari 20 kan. 5,2 tuh udah masuk dalam interval ini. Ya. Jadi pada tahun keberapa? Pada tahun ke-3 gitu ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang A. Jadi kita cari ketika kita input datanya, pertama kali dia lebih dari 20. Menghasilkan nilai penyerapan CO2 atau masuk ke dalam interval yang lebih dari 5 untuk tinggi pohon sehingga si penyerapan CO2-nya lebih dari 20. Gitu maksudnya, ya. Terlanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, yayasan memiliki anggaran 21 juta, berarti informasi biaya ya di sini. Untuk menanam 120 pohon. Untuk memaksimalkan total penyerapan karbon tahunan pada tahun ke-9, jumlah kombinasi pohon mahoni dan jati yang harus ditanam itu berapa? Ya kita bisa coba-coba lagi sih kepilihannya. Anggarannya kan 21 juta untuk satu mahoni. Itu teh 150.000. Terus untuk satu pohon jati 200.000 ya. Terus memaksimalkan total penyerapan karbon tahunan pada tahun ke-9. Nah, kalau tahun ke-9 tinggi mahoni berapa, tinggi jati berapa coba? Tahun ke-9. Berarti H mahoni di sini kita cari dulu. Itu teh akar 9 tambah 1. 3 tambah 1 4 ya. H pohon jati tadi setengah T, setengah kali 9 tambah 1. Jadi berapa? 4,5 tambah 1 T 5,5. Ya, jadi 4 meter untuk pohon mahoni dan 5,5 meter untuk pohon jati. Kan memaksimalkan total penyerapan karbon tuh. Berarti ya si pohon jatinya itu harus lebih banyak gitu ya. Tapi ada batasan di sini. Batasannya tuh si anggarannya 21 juta. Jadi kita bikin aja di sini. 150 untuk mahoni. Mahoni misalnya itu X aja ya. Si jati itu yang Y. Ini kayak program linier. Ditambah 200 Y. Maksimal teh 21 juta. Ya. Ya 21 juta, 21.000 gitu ya dalam satuan ribu. Ya. 21.000, ribu juta, ribu gitu kan jadinya 21.000 itu jadi juta. Nah, coba sekarang kita bagi sama 50 aja ya. Bisa nggak ini supaya lebih sederhana ya? Ini kan berarti kalau kita coret 3 ya. Kita coret bagi 54, yang ini 420. Jadi yang ini 3X tambah 4Y itu kurang sama dengan 420. Kan untuk memaksimalkan penyerapan karbon tahunan ya. Berarti kalau memaksimalkan penyerapan karbon tahunan, ini buat maksimalin si ini nih. Tahun ke-9 teh berarti tinggi mahoni 4. Mahoni itu 4 ya. 4 kali jumlah pohon mahoni itu kan. Tinggi pohonnya. Ditambah 5,5 kali jumlah pohon jati. Nah, kalau misalnya 4, dia masuk interval yang ini nih. 15. Ya, 15 untuk penyerapan karbonnya. Jadi 15 kg per tahun untuk setiap satu pohon mahoni. Ya kan? Karena dia masuk interval
4 sampai 5,5 yang ini kan. Jadi untuk satu pohon mahoni teh dia menyerap 15 kg per tahun. Jadi kita tulisnya 15X gitu ya. X sama Y itu variabel untuk mahoni dan jati. Kalau misalnya Y-nya 5,5J berarti 5,5J berapa tuh? Masuk ke yang 20 kan. Jadi sini 20Y gitu. Nah, kita mau maksimalin ini sekarang. Tapi ada kendala. Biar nggak usah pakai proglin-proglinan ya. Coba kita cek aja kepilihannya satu-satu. Kita mau maksimalin ini nih. 15X tambah 20Y. Dengan kendala ini. Nah, coba mana yang masuk. Kita cek ya di sini opsi A. Kalau A, mahoni teh X, jati itu Y ya. Ini saya kasih warna lain gitu. Berarti mahoninya 40, jatinya 80. Ini berapa? Masuk nggak ke dalam kendala? Memenuhi syarat ini nggak? Ini kan syarat nih. 3 kali 40 ditambah 4 kali 80. Ini opsi A. Coba kita cek mana aja yang masuk ya. 3 kali 50 tambah 4 kali 70. Jadi si masing-masing pilihan ini mahoni sama jatinya kita masukin gitu. Ya. Coba yang ini 120. Ini 320 ya. Nah ini nggak memenuhi syarat nih. Berarti yang A udah nggak usah dicek lagi. Udah jelas nggak mungkin gitu ya. Yang ini berapa? 150. Ini 280. Ini nggak memenuhi juga. Kenapa? Karena ini kan lebih dari 420. Ya nggak? Ini juga lebih dari 420. Lagi coba. Yang bawahnya 3 kali 60 ditambah 4 kali 60. Ini tuh 180. Ini 420. Oke, ini masih memenuhi syarat ya. Sama dengan 420. Coba yang bawahnya. 3 kali 70 ditambah 4 kali 50. Nah, ini teh 210. Ini 200. Ditambahin ini masih kurang dari 410, masih memenuhi syarat. Saya kasih warna hitam yang memenuhi syarat ya. Terus 3 kali 80 tambah 4 kali 40. Karena kendalanya di sini anggaran, jadi anggaran yang jadi batasan gitu maksudnya. Ini 160. 400 ya kalau dijumlahin, ini kan kurang dari 400. Nah, berarti kita cek 3 pilihan ini mana yang memberikan hasil maksimal gitu. 420, 410 sama 400 kan itu kalau mahoni sama jatinya sesuai dengan pilihan yang di C, di opsi C, D sama E. Yang ini ya. Berarti kita cek lagi ya untuk opsi C sekarang. Yang A sama B mau udah gugur aja. Yang C berarti ini penyerapan karbonnya ya. Yang C kan kita mau maksimalin ini. 15 dikali 60 ditambah 20 kali 60. Jadi yang kita gonta-ganti di sini si X sama si Y-nya sesuai dengan pilihan gitu. Mana yang memberikan hasil paling maksimal yaitu jawabannya. Jadi biar kita nggak usah uji pakai proglin, itu lama gitu ya. Yang D berarti 15 kali 70 ditambah 20 kali 70. Nah yang E 15 kali 80 ditambah 20 kali 80. Nah ini X sama Y-nya kita gonta-ganti nih. Salah. Ini bukan 70 nih. 50. Nah ini 50. Ini 40. Ngikutin opsi. Jadi ini kita ganti sesuai sama yang di pilihan ini. Itu ya. Jadi ini berapa nih? 900 ditambah 1200. Berarti total penyerapan karbonnya ini teh 2100. Kalau yang ini 70, ini berapa tuh? 15 kali 70. 1050 ya.
1050, yang ini 1000 ya. Nah, ini 2050. Udah tuh yang D-nya gugur, kan dia lebih rendah daripada yang C. Yang ini 1200. Yang ini 800. Ya udah, ini 2000 nih. Yang paling maksimal yang mana? Yang ini kan. Yang 2100. Ya, yang ini gugur. Berarti jawaban yang tepat di sini yang C. Kadang-kadang kita harus coba pakai cara coba-coba gitu ya. Nggak setiap soal kita harus diselesaikan pakai cara formal supaya lebih gampang, lebih simple. Ya, yang penting teman-teman tahu di sini kendalanya tuh atau batasannya anggaran, berarti ini syaratnya. Yang mana yang dipenuhi. Terus udah gitu, yang mau dimaksimalkan apa? Jumlah penyerapan karbonnya kan. Kan ini tahapannya juga cukup banyak, harus konversi, terus udah gitu harus cari syaratnya gitu. Ya. Jadi kalau kita coba-coba saya pikir ini lebih cepat. Mungkin kalau teman-teman lebih nyaman pakai program linear ya silahkan aja, nggak apa-apa. Ya, jelas ya. Sekarang kita akan bahas teks yang keempat untuk soal nomor 13-16. Ceritanya gini, perusahaan mobil listrik eMotion One itu meluncurkan model eMotion One yang menggunakan baterai berkapasitas awal itu 80 kWh. Ya, jadi saat T-nya sama dengan 0. Ini kapasitas baterai 80 kWh ya. Terus udah gitu, berdasarkan data pemakaian jangka panjang, teknisi menemukan bahwa kapasitas maksimum baterai itu menurun secara proporsional setiap 10 tahun. Ya, jadi saat T-nya 1 kita belum tahu. Ya, saat T-nya 10 tahun ini kan menurun setiap 10 tahun, berarti ya kita hitung ya. Saat 10 tahun belum tahu, terus saat T-nya 20 tahun, ini tuh menurun jadi berapa tuh? Jadi 51,2 kWh ya, setelah 20 tahun. Terus setelah 30 tahun kapasitasnya turun jadi 40,96. Ini yang buat baterai ya. Nah, baterai dianggap tidak layak digunakan jika kapasitasnya berada di bawah 40 kWh. Nah, terus ini kapasitas ya. Buat kapasitas. Nah, terus yang buat harga, saat T-nya 0, itu harganya 600 juta. Ya, informasi di sini. Terus setelah 10 tahun, nah ini setelah 10 tahun kapasitas mah nggak dikasih tahu ya, ini saya skip sedikit ya. Nah, ini T sama dengan 10-nya belum tahu. Nah, ini saat T-nya sama dengan 10, berapa tuh harganya? 480 juta. Terus saat T-nya 20 tahun, ini jadi 384 juta gitu ya. Untuk kapasitas sama harga. Nah, model matematis dari kapasitas baterai dan harga mobil setiap 10 tahun. Berarti ini kan barisan geometri dua-duanya, baik kapasitas maupun harga gitu ya. Nah, kalau yang harga mah nggak ada nih, yang T30-nya berapa. Jadi yang buat kapasitas dulu aja. Ya. Yang kapasitas. Ini T80 kWh tuh sebagai suku pertamanya gitu. Ya. Dia sebagai suku pertamanya. Jadi kalau di barisan geometri yang harus kita ingat rumus yang dipakai ya di sini. UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Ya. Jadi kalau suku pertama itu A doang. Ya, suku pertama A doang, suku kedua AR gitu. Suku ketiga AR pangkat 2. Jadi ngurangin 1 selisihnya nih. Saya tulis ini ya. U1 itu A, U2 itu AR. Kalau U3 itu AR pangkat 2 ya. Gitu aja. Nah, sekarang buat tahu kapasitasnya kita kudu tahu rasionya tuh. Nah, ini anggap aja berarti ini sebagai suku pertama ya. Ini U1 itu. Ini U2. Ini U3. Ini U4. Nah, cuma 4 suku. Ini nggak terlalu susah ya. Nah, berarti untuk kapasitasnya di sini U1-nya udah tahu kan? U3 juga udah tahu
pakai U3 aja ya. U3 di sini kan dikasih tahu sama dengan 51,2. Ya. Berarti di sini AR pangkat 2 sama dengan 51,2 gitu. Oke, berarti gimana nih caranya? A-nya itu 80 ya. 80 R pangkat 2 sama dengan 51,2. Terus kita bagi deh di sini. 51,2 dibagi 80 berapa tuh? R2-nya berarti ini 512, 512 aja ya. 512 per 10. Itu ada 80-nya, berarti 800 aja ini. Nah, ini bagi 8 berapa nih? 64 kan? Bagi 8 teh 100. Oh, ya udah berarti kalau yang baterai kapasitas di sini teh 8 per 10 nih si rasionya. Iya kan R kuadratnya sama dengan 64 per 100. Berarti R-nya diakarin kiri dan kanan gitu. Ini akarin. Ini juga diakarin gitu. Ya, jadi rasionya di sini berapa? 8 per 10. Gitu ya. Ini kalau yang si baterai. Sekarang kalau misalnya yang harga. Ya, harga dulu. Yang harga gimana? U1-nya di sini udah dikasih tahu tuh 600. U2-nya 480, berarti ya udah aja pakai U2. Di harga ya, harga kan 480 nih. Ini sama dengan A kali R. Jadi 480 sama dengan 600 kali R. Nah, rasionya berapa tuh? Ya ini coret aja bagi berapa? Bagi 6 masing-masing, ini 8. Bagi 6, 10. R-nya sama nih, 8 per 10. Ya, R-nya 8 per 10. Berarti di sini untuk harga mobil sama kapasitas baterai, ya tinggal kita susun aja rumusnya. Rumus UN-nya gitu. Maksudnya. Sorry. Ini harusnya biru. Ya. Berarti di sini untuk baterai atau kapasitas sebagai fungsi T. Suku pertamanya kan udah tahu tuh A-nya berapa kalau baterai. A-nya 80 ya. Ini A-nya 80. Jadi sama dengan 80 kali rasionya T 0,8 pangkat T gitu. Ya, kalau harga di sini suku pertamanya 600 kali 0,8 pangkat T. Udah gini doang. Ya. Jadi, mana nih jawaban yang tepat, yang cocok? Yang ini ya, yang C ya. Jadi B sebagai fungsi T-nya 80 kali 0,8 pangkat T. H sebagai fungsi T-nya 600 kali 0,8 pangkat T. Yang ini kita copy aja ya, karena kita butuh ini. Ya, butuh si rumusnya buat ngerjain soal berikutnya. Nah, sekarang ini untuk baterai sama harga kita udah tahu. Yang ditanya apa nih sekarang? Jika perusahaan baterai membeli mobil Emotion pada tahun ke-30, ya kan, berapakah persentase kapasitas baterai dibanding kapasitas awal? Ya kan, berarti untuk persentasenya kalau tahun ke-30, nah ini dari data yang ini nih, tahun ke-30 itu berarti U4 kan nih, 40,96. Kapasitas awal, ini saya copy aja ya. Ini kayaknya kita nggak perlu ngitung lagi nih. Memang nggak perlu ngitung lagi kan udah dikasih tahu tahun ke-30 itu 40,96. Tahun awalnya 80. Jadi ini saya copy. Ya. Data ini. Persentase kapasitas baterai dibandingkan kapasitas awal.
Di tahun ke-30 teh 40,96. Bandingin sama 80. Jadi berapa tuh? 40,96 dibagi 80 kali 100. Pasti di atas 50 nih. Di atas 50. Sekitar 5 satuan. Oke, 51,2% tuh ada jawabannya ya. Udah gitu doang ya. Jadi ini jawabannya yang E. Jelas ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini saya copy lagi ya. Nah, soal yang nomor 14. Jika sekarang tahun 2025, pada tahun keberapakah Martin dapat membeli mobil tersebut dengan harga hampir 250 juta rupiah? Berarti kita pakai fungsi yang harga di sini. Itu ya, yang ini. Nah, jadi berapa tuh? H sebagai fungsi T-nya. Itu T kan sama dengan 600 dikali 0,8 pangkat T. Ya, harganya hampir 250 juta, jadi ini 250 sama dengan 600 kali 0,8 pangkat T. Ya udah aja 250. Kita bagi 600 berapa tuh? Ini sama dengan 0,8 pangkat T. Ya. Nah, ini bagi 50 deh berapa? 5 ya. Bagi 50 lagi berapa? 12 ya. 5/12. Wah, ini mah agak ribet Berarti kita harus cari nilai T-nya di sini. Yang hasilnya 5/12. 0,8 pangkat berapa yang hasilnya 5/12? Coba ya, 5/12 teh hasilnya. Ini mau nggak mau saya harus ngotret ya. Dibanding pakai log. Ini teh sekitar 0,417. Nah, itu buat harga tuh berarti yang dekat-dekat sama ini aja 0,8 pangkat berapa tuh? Sebentar. Ini teh yang harga 480, belum tahu ya. 600, 480, 384. Ya udah deh, coba-coba aja ini sama dengan 0,8 pangkat T ya. Dibanding pakai logaritma kan lama, susah lagi pakai logaritma mah. Coba ya. Kalau T-nya 3, itu T 512. Nah, T-nya pasti ini sekitar 4 lah. T-nya sekitar 4 tahun gitu. Ya, 4. T-nya sekitar 4. Jadi kalau 4, T-nya 4, tadi kalau T-nya 0 kan sama dengan waktunya 0 ya. Kalau T-nya 1, ini berarti tahun ke-10. Kalau T-nya 2, ini 20 tahun. Nah, sekarang kalau T-nya 3, 30 tahun. Berarti ini T-nya kalau 4 ya. 40 tahun ya, pasti ini jawabannya setelah 40 tahun. Nah, awalnya tahun 2025. Kalau si Martin mau membeli dengan harga 250 juta mah ya saat T-nya 4, yaitu saat 40 tahun dari tahun 2025. Jadi tahunnya berapa tuh? Ya udah, jadi tahun 2025 tambah 40 T 2065. Jadi jawabannya di sini tuh yang C ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Ini soal yang ke-16. Kita langsung ke kalimat soalnya ya. Tersedia pula model baru bernama eMotion Turbo dengan kapasitas awal 125% lebih besar daripada versi One. Ya, kapasitas awal 125% lebih besar daripada versi One. Jadi ini kita lihat dulu ya yang buat kapasitas eMotion Turbo.
Emotion Turbo. Nah, katanya kapasitas awalnya berapa tuh? 125% dari versi 1. Berarti kapasitas awalnya. Kalau 125% dari kapasitas awal yang versi 1 berapa sih tadi? Ya kan? Daripada versi 1 tadi di sini ada nih. 80 kWh ya. Jadi kapasitas awalnya tuh 1,25 ya, kan 125%. 1,25 dikali 80, kapasitas awalnya di sini 100 kW. 100 kWh berarti ya. Terus harga awal awalnya 3 kali lipat lebih mahal daripada versi 1. Ya. Berarti 3 kali lipat lebih mahal daripada versi 1. Versi 1 tuh berarti berapa nih? Harga awalnya 600 juta ya. Berarti harga awalnya 3 kali 60. Ini teh 180. Gitu ya. Nah, sekarang dengan pola penurunan kapasitas dan harga yang sama, pada tahun keberapa mobil turbo tidak layak dipakai dan berapa perkiraan harganya saat itu. Nah, katanya baterai dianggap tidak layak digunakan kalau misalnya kapasitasnya berada di bawah 240 kWh gitu ya. Ya udah tadi kapasitas awal dari si Emotion Turbo T kan 100. Ini kapasitasnya dulu deh. 100 kan, si rasionya mah kita udah dapat tadi 0,8 pangkat T. Nah, ini teh kapan nilainya teh kurang dari 40? Ya enggak? Kan sama kayak yang di atas nih, yang ini. Ya. Coba lihat yang atas ya, bagian data-data paling atas yang Emotion One. Kayak ini ya. Sama, si rasionya 0,8. Jadi ini tuh 0,8 pangkat T kurang dari 0,4. Nah, tadi teh kalau misalnya T-nya 4 mah masih layak kan ya? Kan kalau T-nya 1 ya ini kapasitasnya misalnya sama dengan 0,8 jelas. Kalau T-nya 2 kapasitasnya ini 0,64 turun nih. Kalau T-nya 3 kapasitasnya 0,512 ya. Kalau T-nya 4 kapasitasnya berapa? 0,496. Kalau T-nya 5, nah udah T-nya 5 udah jadi nggak layak nih saat T-nya 5. Saat T-nya 5 kapasitasnya pasti di bawah itu, nggak usah dihitung ya. Pasti nanti dia bakal di bawah 0,4 gitu maksudnya. Ya. Nah, T-nya 5 itu berarti di tahun ke-50. Ya. Oke, berarti ya udah aja di sini. Tahunnya sekarang kan tahun 2025. Diasumsiin sama aja ya tahunnya. Tidak layak pada saat T-nya sama dengan 2025, tahun ya, maksudnya tahun. Jadi saya tulis tahun. Tahun sama dengan 2025, berarti kalau saat T-nya 5 tambah 50. Tahun 2075. Nah, cuman satu-satunya opsi tuh yang jawabannya 2075. Udah aja kita nggak usah cari harganya ya. Udah caranya mah sama aja. Jadi jawabannya pasti yang C gitu ya. Nanti kalau kita hitung juga 590 juta. Jelas ya? Nah, sekarang teks yang kelima. Bu Guru menyediakan 22 bacaan. Katanya 22 bacaan yang terdiri dari 12 bacaan tentang pahlawan. Terus 10 bacaan tentang kesehatan ya. Ini udah sering keluar ya soal yang kayak gini. Udah pernah saya bahas kayaknya. 10 tentang kesehatan. Nah, Bu Guru akan memberikan beberapa bacaan untuk dibaca oleh 3 siswa, yaitu Aisyah, Banu, dan Chandra.
Setelah selesai membaca, siswa diminta membuat rangkuman isi bacaan. Dan bacaan yang diberikan kepada siswa itu dipilih secara acak ya. Jadi siswanya di sini ada 3 tuh. Siswanya teh si A, B, sama C gitu ya. Nah, jika dipilih 3 bacaan yang semuanya diberikan kepada 3 siswa, banyak cara guru memilih buku sehingga Aisyah menerima bacaan tentang kesehatan. Terus Banu dan Chandra menerima bacaan tentang pahlawan. Ya, jadi di sini tuh filling slotnya ada 3 gitu. Kita bikin aja ya, Aisyah, Banu sama Chandra gitu kan. Nah, Aisyah menerima bacaan tentang kesehatan. Kesehatan di sini ada 10 kan. Ini A, Aisyah kesehatan. Kita tulis dulu ya. Berarti ini A, ini B, ini C. Banu dan Chandra bacaan tentang pahlawan. Berarti kalau Aisyah teh di sini ada berapa pilihan tuh? Aisyah ada berapa pilihan? Kesehatan teh ada 10 pilihan kan? Aisyahnya kesehatan soalnya. Jadi Aisyahnya 10. Terus Banu dan Chandra menerima bacaan tentang pahlawan. Ini pakai filling slot soalnya kan urutan diperhatikan. Jadi misalnya Banu dapat bacaan tentang pahlawan 1, Chandra pahlawan kedua gitu ya. Saya tulis deh. Banu pahlawan 1, Chandra pahlawan 2 gitu misalnya. Ini teh beda kalau ditukar gitu ya. Beda kalau misalnya Banu dapat buku bacaan tentang pahlawan kedua dengan Chandra dapat pahlawan pertama gitu. Jadi ini kudu dihitung 2, makanya pakai permutasi. Nah, jadi bacaan tentang pahlawan teh ada berapa di sini? 12 kan? Berarti 10, ini 12, ini 11. Kita kaliin aja. Kan dua-duanya ini harus pahlawan nih. Ya. Berarti 10 kali 12 kali 11, 120 kali 11. Ya udah 1320 cara gitu ya. Jadi jawabannya ini yang A ya. Ini saya copy aja dulu ya, karena ini pasti kepake lagi. Nah, terus soal nomor 18 di sini ya, peluang Aisyah mendapatkan bacaan tentang pahlawan serta Banu dan Chandra mendapatkan bacaan tentang kesehatan. Tadi kan banyak caranya kita udah dapat nih. Ya. Sekarang banyak cara tanpa syarat berarti berapa nih? Kalau tanpa syarat. Ini tuh berarti jadi ruang sampelnya. Berarti di sini kan ada 22 bacaan ya enggak? Ya. Berarti 22 dibagiin sama 3 siswa kali 21 kali 20. Terus ini mah soalnya sama kayak tadi ya. Peluang Aisyah mendapatkan bacaan tentang pahlawan. Oh, ini si Aisyahnya pahlawan. Ya, kalau yang tadi apa sih? Aisyahnya kesehatan asalnya ya. Iya kan? Ini Aisyahnya pahlawan. Berarti kalau Aisyahnya pahlawan, pahlawan itu kan ada 12 buku. Ya berarti peluangnya ini sama dengan 12 buku. Terus Banu sama Chandra mendapat bacaan tentang kesehatan. Nah, berarti buku kesehatan itu kan ada 10 nih. Berarti ini teh kali 10 kali 9 gitu aja. Dibagi 22 kali 21 kali 20. Ini bisa dicoret kan? Ya. Ini 2. Terus ini bagi 3 bagi 3 7 kan. Nah, ini bagi 2 1, bagi 2 6. Ini bagi 2 11, ini bagi 2 3. Ya enggak, jadi tinggal 3 kali 3 itu teh 9. 9 dibagi 77 berarti ya peluangnya. 9 per 77. Jadi jawabannya di sini yang D ya. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Nah, ini saya copy lagi aja.
Nah, ini peluang ketiganya mendapatkan bacaan tentang pahlawan. Ya, berarti tiga-tiganya pahlawan. Ini A, B, C gini. Atau Banu mendapatkan bacaan pahlawan. Ini pahlawan gitu ya. Atau Banu mendapatkan bacaan tentang pahlawan, serta Aisyah dan Chandra mendapatkan bacaan tentang kesehatan. Ya, Banu teh pahlawan. Aisyah sama Chandra kesehatan. Ini ya. Nah, jadi gimana nih? Tiga-tiganya mendapatkan bacaan tentang pahlawan. Berarti di sini teh kalau tiga-tiganya pahlawan kan ada 12. Berarti yang pertama 12 dikali 11 dikali 10 kan. Dibagi, ya tadi ruang sampelnya berapa tuh? 22 kali 21 kali 20. Karena 22 buku kan. Atau Aisyah tentang kesehatan. Sekarang kalau si Aisyahnya tentang kesehatan, berarti banyak caranya berapa nih? 10. Si Banu pahlawan teh kan 12. Terus ini kesehatannya pasti sisa 1 gitu. Ini jadi 22 kali 21 kali 20. Coba ya. Ini 22 kali 21 kali 20 kan sama. Nah, ini juga sama nih. Ini ada 10, ini ada 10. Ini ada 12, ini ada 12. Jadi ini langsung aja 120. Dikali 11 ditambah 9 gini. Ya kan? Nah, ini coret nih. Bagi 21, bagi 26. Yang ini tuh jadinya 20 kan. Terus ini bagi 3, 2. Ini bagi 3 itu 7. Ini bagi 2, 1. Ini bagi 2, 11 gitu ya. Jadi 20 per 11 kali 7. 20 per 77 ya peluangnya. Jadi ini jawabannya yang C ya. Nah, ini saya copy lagi. Saya tempel sini. Nah, peluang Banu mendapatkan bacaan tentang kesehatan serta Aisyah dan Chandra tidak sama-sama mendapatkan bacaan tentang pahlawan dan tidak sama-sama mendapatkan bacaan tentang kesehatan. Ya. Jadi ini Aisyah, Banu sama Chandra. ABC gitu ya. Banu intinya mendapatkan bacaan tentang apa nih? Tentang kesehatan kan? Aisyah dan Chandra tidak sama-sama mendapatkan bacaan tentang pahlawan. Ya, berarti peluangnya teh ini ada 2 kemungkinan ya. Kemungkinannya tuh kayak gini. Kemungkinan 1 bisa si Aisyah pahlawan, si Chandra kesehatan, atau sebaliknya gitu. Atau di sini kemungkinan kedua dan tidak sama-sama mendapatkan bacaan tentang kesehatan. Berarti bisa jadi yang ini tuh kesehatan, si Aisyahnya. Si Banunya pahlawan. Si Banunya mah tetap fix ya kesehatan. Si Chandranya ya pahlawan sekarang. Ya udah, ini berapa nih? Berarti kalau yang kemungkinan 1 dulu ada berapa nih? Banyak caranya. Pahlawan teh 12, kesehatan 10. Terus kali 9. Terus yang ini teh 10 kali 9 kali pahlawan 12 gitu ya. Oh ya, sama kalau kayak gini mah ya. Ya udah aja, nanti peluangnya tinggal kemungkinan 1 ditambahin sama kemungkinan 2 ya kan. Aisyah dan Chandra tidak sama-sama mendapatkan bacaan tentang pahlawan dan tidak sama-sama mendapat bacaan tentang kesehatan. Berarti cuma 2 syarat ini aja. Jadi nanti 2 dikali 12 kali 10 kali 9 dibagi total kemungkinan semua. Itu kan 22 kali 21 kali 20.
Jadi ini kalau kita coret 0 sama 0 bisa nih. 2 sama 2 juga bisa dicoret. Terus ini bagi 3 ini 7, bagi 3 ini 4. Ini bagi 3 tuh 3 ya. Sorry. Ya kan? Tar ya. Udah bener. Ini bagi 3 7, bagi 3 4. Si 9-nya nggak bisa dibagi 3 ya. Nah si 2-nya yang bisa dibagi. Ini bagi 2 11. Ini bagi 2 tuh 2. Jadi 9 kali 2 berapa? 18 ya. Peluangnya tuh 18/77. Jadi ini jawabannya yang A ya. 18/77. Jelas ya?